tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Pak Prabowo, sekarang kita ke politik luar negeri. Bapak kemarin menekankan bebas aktif, good neighbor, berprinsip dan anti penindasan dan penjajahan gitu ya. Seperti apa Pak elaborasinya? Apakah kemarin keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi salah satunya? Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ, dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ ya. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Oke. Lalu terkait dengan Palestina, hal konkret apa Pak yang bisa Indonesia kontribusikan ke depan? Ya, kita selalu berusaha untuk mediasi, kita berusaha meyakinkan semua pihak, tapi yang jelas apa yang kita bisa bantu ke Palestina kita coba membantu. Kita sudah beri beasiswa, banyak mahasiswa mereka sekolah di kita. Kalau sekarang secara fisik kita sudah kirim tim dokter dan tim tenaga kesehatan sudah di Gaza sekarang ya. Dan juga gini, kalau insya Allah ada gencatan senjata, kita juga siap mengirim pasukan perdamaian. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Pak Prabowo, sekarang kita mau kasih pertanyaan ringan nih Pak. Bapak tinggal jawab true or false. Apa benar Prabowo Subianto tidak pernah mencatat pelajaran saat di Akabri? False. False. Tetap nyatat ya Pak ya? Catat. Oh catat. Katanya ada yang bilang saking pinternya nggak pernah nyatat. Enggak. Catat, tapi kalau catatannya baik atau tidak baik saya nggak tahu itu. Oh gitu. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. LSM pertama di Indonesia adalah LSM Pembangunan yang didirikan tahun 1968. True or false? Saya nggak tahu. Memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda, kita mendirikan lembaga pembangunan. Tapi saya nggak tahu apakah itu LSM pertama atau tidak. Oke. Waktu itu gimana ceritanya Pak? Bapak infonya dengan Suhogi salah satunya Pak ya? Antara lain Suhogi sama teman-teman. Dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda, mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi kan. Iya, betul. Tapi kita juga ingin berperanan. Dari dulu saya sudah concern terhadap masalah saudara-saudara kita yang di pedesaan, di daerah-daerah yang susah. Apa sih Pak, waktu itu kan Bapak masih sangat muda ya? 16 atau 17 tahun ya Pak Prabowo ya, tapi sudah memiliki concern seperti itu. Kira-kira apa sih yang mendorong Pak? Apakah diskusi dengan Pak Mitro? Saya kira suasana waktu itu ya. Suasana waktu itu dan juga orang tua saya. Ya, dan suasana waktu itu kan begitu. Kita baru merdeka, kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan lah. Jadi idealisme kita masih besar waktu itu. Apa sih Pak
kalau boleh tahu yang didiskusikan saat makan malam di keluarga Pak Sumitro saat itu? Saya Biasanya. kira karena bapak saya seorang tidak hanya guru besar, pendidik, dia orang juga seorang pemimpin politik, seorang yang sangat idealis bapak saya itu. Dia orangnya sangat pintar ya, jauh lebih pintar dari saya. Tapi jadi kalau beliau kan terkenal dulu, bahkan di zaman Belanda beliau tuh bisa ngalahkan orang-orang Belanda di sekolah. Jadi setiap kesempatan selalu beliau sambil diskusi, sambil ya mungkin mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan pengalaman beliau, mengajarkan gagasan-gagasan beliau. Jadi saya banyak menyerap, banyak mendengar gitu. Sambil ngobrol, sambil banyak belajar ya. Hmm. Pak, ini sekarang saya mau nanya ini karena banyak pihak kemarin yang jadi viral nih. Karena Bapak menggunakan Maung Garuda, kendaraan buatan Indonesia. Kedepannya nih Pak Prabowo, apakah Maung Garuda ini akan digunakan sebagai kendaraan resmi kenegaraan? Ya, saya inginnya seperti itu. Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri. Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI Polri ya, saya kira. Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya Menteri Pertahanan dan sekarang Presiden. Pak, tapi kalau kita perhatikan, mobil Pak Prabowo putih terus ya Pak warnanya. Kenapa Pak? Ya saya suka aja. Suka warna ya. putih? Saya suka aja, warnanya cerah begitu ya. Ya. Pak Prabowo, Presiden RI ke-8 ini diperoleh setelah 4 kali gagal dalam Pilpres ya. Tapi Bapak terus mencoba lagi. Apa sih Pak, atau siapa yang menyebabkan Bapak terus mencoba lagi? Saya kira karena cinta tanah air satu, saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya tidak suka kekayaan Indonesia dirampok. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu. Ini kan diperoleh dengan perjuangan panjang dan jalan yang berliku-liku gitu ya Pak ya. Menggambarkan perjalanan Bapak selama ini. Ada nggak Pak lagu atau pepatah yang paling tepat? Ada banyak lagu yang berkesan, tapi saya suka lagu One Moment in Time ya. One Moment in Time. Okay. Ada versi Indonesianya itu saya suka juga. Versi Indonesianya kan gimana Pak? Kalau nggak salah apa, berilah saya satu kesempatan. Oh ya? Oh, nyanyi dikit dong Pak, saya nggak tahu yang versi Indonesianya. Berilah aku satu kesempatan untuk bisa wujudkan mimpiku. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Presiden Prabowo Subianto, terima kasih untuk waktunya. Selamat bekerja Pak, dan selamat mewujudkan harapan dan juga doa-doa seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Perjuangkan kesempatan.